Assalamualaikum semua, apa kabar? Selamat malam. Wah, ini udah rame ya ternyata ya yang hadir, Masya Allah. Coba kalau misalnya suara saya terdengar cukup jelas, coba berikan icon jempol mungkin untuk sahabat Muslim Pro yang udah hadir nih. Boleh untuk saya dibantu loh. Oke, coba. Apakah suara saya cukup terdengar jelas nih untuk sahabat Muslim Pro? Boleh dikasih mungkin emoticon jempol atau oke? Oke, baik, jelas ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Oke, nah, baik, kita coba cek dulu apakah semua sudah oke. Oke, baik, terima kasih. Masya Allah, banyak banget yang memberikan emoticon ya. Wow, luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'im wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, sahabat Muslim Pro, hari ini saya senang sekali dan semoga sahabat Muslim Pro yang sudah hadir, saya juga dan Ustadz Syam yang akan sebentar lagi akan hadir, kita diberikan berkah dan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya di malam hari ini. Masya Allah, ini malam Jumat ya. Jadi ada yang udah yasinan tadi. Gimana? Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya, insya Allah. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Lil Hasnah, adalah host atau MC pada malam hari ini yang akan memandu acara ngaji bareng Ustadz Syam bersama Muslim Pro. Dan sebelumnya juga saya ingin menyampaikan bahwa acara untuk pada malam hari ini kurang lebih akan berlangsung kurang lebihnya selama 45 menit ke depan ya, insya Allah ya. Oh iya, Al-Kahfi seharusnya boleh juga sahabat Muslim Pro. Al-Kahfi, semua ayat di Al-Quran insya Allah ya, baik. Jadi kalau bisa juga Al-Kahfinya juga ya. Nama host saya, nama saya Lil Hasnah. Ada apa nih sahabat Muslim Pro? Jangan dikepoin ya, cukup dikepoin aja Al-Qur'annya dan juga aplikasi Muslim Pro-nya ya. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih juga nih, sudah alhamdulillah ada 70 lah sahabat Muslim Pro yang sudah antusias, sudah hadir, sudah view di acara live, IG live, Instagram live, ngaji bareng Ustadz Syam pada malam hari ini. Dan juga mungkin nanti akan ada juga para follower setia dari Ustadz Syam yang sudah mungkin siap-siap untuk mengikuti acara pada malam hari ini ya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, juga berkahnya kepada kita semua, insya Allah amin. Sehingga kita dapat menyelenggarakan acara ini dengan baik sampai selesai, amin ya rabbal alamin ya. Untuk sahabat Muslim Pro, ketahui sebelumnya bahwa acara live ngaji bareng Ustadz Syam pada malam hari ini itu adalah salah satu rangkaian dari beberapa rangkaian konten Islam yang memang disediakan atau disiapkan oleh Muslim Pro bersama Ustadz Syam, terutama Muslim Pro di Indonesia ya, karena Muslim Pro juga ada di Singapura kebetulan. Dan dalam tema pada malam hari ini adalah refleksi diri, yang mana ini akan berlangsung pada minggu ini, minggu depan, dan 2 minggu kemudian, yang insya Allah pada hari ini kan hari Kamis ya, insya Allah minggu depan dan 2 minggu lagi akan hadir di hari Jumat insya Allah ya, kalau tidak ada kendala. Dan jamnya sama kurang lebihnya di 19.30 atau mungkin ada dari Isya ya, jadi setelah kita sholat Isya. Dan jangan sampai ketinggalan ya, jadi dicatat ya tanggalnya hari ini, terus mungkin Jumat depan itu tanggal 17 dan tanggal 24 Desember 2021. Selain ngaji bareng di Instagram, kami sudah menyiapkan juga beberapa konten eksklusif yang bisa sahabat Muslim Pro dapatkan hanya di aplikasi Muslim Pro. Nah, sahabat Muslim Pro yang sudah hadir, apakah sudah mendownload gitu kan aplikasinya? Kebetulan ya, saya juga itu sangat suka sekali dengan aplikasi Muslim Pro yang memang saya gunakan, terutama saya menggunakan si kiblatnya ya, karena untuk saya yang suka mobile, walaupun sekarang masih pandemi, tapi kita kadang-kadang pergi kemana yang memang ada kebutuhan, lalu kita tidak tahu arah kiblat kemana, sangat membantu sekali. Dan sebenarnya ini yang paling menarik juga di aplikasi Muslim Pro, para sahabat Muslim Pro juga bisa mengakses
selain Al-Quran juga ada namanya khatam Quran. Jadi sahabat Muslim Pro di sini bisa cukup terbantu, apalagi yang ingin menghatamkan Al-Quran ya. Oke, sebentar. Saya cek dulu terlebih dahulu. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi sahabat Muslim Pro bisa sambil, yang sudah download bisa sambil lihat ya. Bisa sambil lihat, di sini ada buat perencanaan khatam saya gitu. Jadi untuk kita masing-masing kan memang ditugaskan ya, bukan cuma hanya menghatamkan tapi melanjutkan terus-menerus. Dan kalau buat sahabat Muslim Pro juga yang mungkin WFH gitu, bisa juga loh ini tuh disetel atau dimainkan dengan membuat playlist-playlist yang memang kita butuhkan. Dan ini tuh bisa juga dibikin seperti seperti audio musik ya. Jadi kita bisa sambil mengerjakan sesuatu, juga bisa sambil mendengarkan murotal. Masya Allah ya. Di sini juga sudah cukup lengkap ya. Ada quote-quote motivasi juga yang bisa dilihat di feeds-nya. Masya Allah ya. Oke, nah nanti sahabat Muslim Pro juga insya Allah nih bisa yang sudah memiliki akun premium tentunya ya, itu bisa mendengarkan audio azan dari Ustadz Syam. Dan kemudian ada juga video Q&A. Dan terima kasih sekali nih untuk partisipasi dari sahabat Muslim Pro yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada kami, kepada Muslim Pro. Lalu ada juga video-video dakwah lainnya yang eksklusif berkaitan dengan tema, seperti misalnya tema pada malam hari ini yakni refleksi diri. Dan buat teman-teman sahabat Muslim Pro yang belum download, segera download, kunjungi aja, mudah caranya, kunjungi aja Google Play, juga App Store, nanti bisa search di bagian pencariannya Muslim Pro. Dan nanti lihat logonya seperti ini ya, jadi jangan sampai salah memilih, logonya seperti ini ya. Oke baik, terima kasih juga masukannya untuk jadwal puasa sunnah ya, nanti bisa mungkin dikembangkan lagi oleh kami di Muslim Pro. Terima kasih, dan jangan lupa ya ditunggu ya untuk mendownload segera. Nah, ini kita sambil menunggu. Oke, saya coba cek dulu. Ini kita sambil menunggu Ustadz Syamnya hadir. Saya mau cerita sedikit ya tentang Ustadz Syam. Bicara mengenai Ustadz Syam, ini Masya Allah ya, seperti yang mungkin para sahabat Muslim Pro sudah tahu ya, sudah familiar. Beliau sudah melanglang buana, sudah banyak ya orang juga kenal. Usianya sangat muda gitu, di usia sangat muda itu bukan hanya menjadi seorang pendakwah juga, tapi banyak juga ternyata followersnya yang memang lebih ke seperti kita semua ini ya, anak milenial ataupun Gen Z yang memang butuh sekali untuk diarahkan. Tapi juga Ustadz ini juga seorang hafiz Quran, Masya Allah ya, saya sendiri belum gitu, jadi sangatlah luar biasa gitu ya kalau mendengar kata hafiz. Beliau juga cukup aktif di sosial media untuk sharing-sharing konten informasi, edukasi, dan juga mungkin motivasi untuk kita semua. Terutama sesuai dengan tema pada malam hari ini, refleksi diri ya. Jadi kita memang butuh sekali terutama ya, apalagi yang memang mungkin kita WFH, terus di rumah aja, kita biasanya datang ke masjid untuk kajian, tapi bagaimana cara kita tetap menjaga mental kita gitu kan. Nah, bisa dengan salah satunya adalah mendengarkan IG Live pada malam hari ini, atau juga bisa mendengar kajian-kajian atau melihat quotes-quotes di aplikasi Muslim Pro. Nah, bicara kembali lagi tentang Ustadz Syam, selain membuat konten sosial media yang memang edukatif juga dengan ada unsur dakwahnya juga, tapi juga ternyata mudah diketahui lah istilahnya, mudah didapatkan atau diterima oleh para anak generasi muda ya. Dan semoga ini bisa menjadi cara kita untuk menjadi lebih baik lagi ya. Oke. Oh, Ustadz Syamnya sudah ada ya, coba ya. Sebentar saya cek dulu ya. Apakah Ustadz Syam sudah bisa join sama kita? Coba sebentar. Saya lihat. Belum ya, coba ya saya kontak terlebih dahulu ya. Sabar ya sahabat Muslim Pro, kayaknya udah gak sabar nih untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Syam nih, untuk ngaji bareng ya. Oke, sebelumnya mungkin saya akan coba. Oh, sudah hadir. Oke, baik, sebentar.
udah di accept, coba kebetulan. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Pak Ustadz ya? Itu keren banget pakai apa namanya? Eis, ritual, background. Aku mau pakai juga bentar, cari ya. Coba. Oh, tadi Mana? jadi ini ya. Oke, sambil Pak Ustadz mencoba, aku mau menjelaskan sedikit tentang agenda live session hari ini kali ya Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Siap. Soalnya Oke. aku yang join, aku nggak Mm-mm. pasang media belakangnya. Iya, kan biar kita samaan Pak Ustadz, biar keren nih jadinya kan tuh Iya. gerak-gerak gitu. Ada nama Pak Ustadz loh di sini, Masya Allah. Oke, coba saya bacakan dulu ya. Jadi di sesi ngaji bareng live pada malam hari ini bersama Ustadz Syam, kita akan sama-sama dengan Pak Ustadz akan mengaji dan tahsin beberapa ayat dari surah pilihan yang berkaitan dengan refleksi diri. Yakni insya Allah itu mungkin Quran Al-Hasyr ya Pak Ustadz ya, yaitu surat ke-59 ayat 18 dan 19. Dan disusul dengan sesi ngaji live bagi sahabat semua, dan nanti juga akan ada bagi sahabat Muslim Pro yang ingin tahsinul Quran juga bisa, nanti silakan bergabung, nanti bisa info, bisa request. Lalu nanti juga terakhir akan ditutup dengan sesi tadabur. Harapan kita semua sih pada malam hari ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk menjadi lebih baik juga, terus juga menjadi usaha kita menjadi insan muslim yang lebih baik insya Allah ya Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz nih? Masih mencoba nih? Coba, mungkin videonya dari green screen itu coba dipilih add media gitu Pak Ustadz. Ustadz diajarin loh sama saya, Masya Allah. Ya, kalau yang beginian kita nggak bisa karena aku yang join, jadi aku nggak bisa Mm-mm. efeknya. Oh, nggak bisa ngeteknya ya. Oke, oke. Tapi green screen-nya bisa bisa ke ini ya Pak Ustadz ya. Ini green screen kan? Ini green screen. Tapi kalau untuk add medianya aku jadi nggak ada pilihan itu karena aku join waktu aku coba sendirian tadi bisa. Oh gitu, oke oke baik baik. Ya mungkin tapi nggak apa-apa karena Pak Ustadz itu walaupun ada terkendala teknis tetap ditunggu-tunggu ya kan, bukan main. Sebentar saya mau tanya nih, Pak Ustadz abis dari Bandung ya Pak Ustadz atau abis dari mana gitu? Bandung, kok bisa dari Bandung? Jadi Masya Allah nih sahabat Muslim Pro, saya ketemu Pak Ustadz lagi duduk di sebuah resto hitam. Ya, pakai baju hitam. Saya ingat banget kacamata hitam di kilometer 57. Masya Wah, Allah. Masya Allah Pak Ustadz, itu jodoh berarti Pak Ustadz ya. Saya lihat nih, saya foto tuh, wah ini mirip nih nanti ketemu nih gitu. Tapi saya segan menyapa Pak Ustadz soalnya kita belum ketemu sapa gitu. Nah saya, sekarang Alhamdulillah udah bisa ketemu sapa nih Pak Ustadz. saya ada jadwal khutbah kilometer 5. Jadi rutin ke sana juga di kilometer. Oh Masya Allah. Masya Allah, berarti memang Pak Ustadz sangat-sangat padat banget ya, dan Alhamdulillah bisa IG Live nih pada malam hari ini. Mungkin bisa langsung aja apa kita mulai Pak Ustadz untuk ngaji barengnya pada malam hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillahirobbilalamin. baik. Assalamualaikum Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Teman-teman sekalian, di Sayyidul Ayyam ini atau pimpinannya hari, yakni hari Jumat karena pergantian hari dalam Islam itu adalah waktu maghrib. Saya pengen ngajakin teman-teman buat ngaji bareng gitu ya, sesuai request dari teman-teman Muslim Pro. Tapi afdolnya adalah kita bisa sama-sama pakai aplikasi Muslim Pro untuk ngajinya. Oke. Ya, terus Muslim Pro, aplikasi Pro itu ada Al-Quran di dalam. Oke. Insya Allah Ada Al-Quran nih teman-teman. ada Al-Quran. Gelap ternyata. Nah, udah masuk ke Quran di Muslim Pro, Oke. Sudah Pak Ustadz. udah silahkan di menu Quran dan kita bahas insya Allah surah yang namanya surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Berarti bisa di search ya Pak Ustadz ya. Researchers
bisa juga langsung ke 29 ya. Oh iya, surah ke-59 ya. Ayat 18. 89 ya. Ayat Surah ke-59 ayat Surah ke-59 ayat 18 ya Pak Ustadz ya. Oke. yang saya sukai dari Qurannya Muslim Pro, Qurannya Muslim ini saya pakai di iPad. Qurannya Muslim Pro itu kita berubah-berubah bentuknya. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih mode Quran tajwid, maka teman-teman akan diperlihatkan bagaimana Quran tajwid yang biasa teman-teman pakai. Ada warnanya. Bisa Pak berwarna ungu atau idgham ini, itu warna-warni itu. Nah, Ya. dan ada pilihan khatnya, pilihan tulisannya. Jadi bisa pakai yang Indonesia, bisa juga pakai yang lain. Dan ada gambarnya juga kalau teman-teman pakai Pro, itu bisa dengan terlalu silau kalau warna putih, ini warna putih silau bisa juga pakai. Dan ada audionya juga. Nah, misal nah, bagusnya nih Slim Pro aplikasinya, aplikasi Qurannya kita bisa looping. Jadi misalnya kita mau membaca hafalan, kita bisa looping per ayat. Kita bisa ulang-ulang ayat itu. Misalnya tadi ayat 18 kita bisa Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha ingin pengulangan 3 kali, diulang 3 kali ayat itu. Subhanallah. Nah, tadi yang nyanyi namanya Syekh Al-Ghamidi. Syekh Al-Ghamidi, jadi ada beberapa qari di sini. Al-Ghamidi. Saya menyarankan, saya pribadi menyarankan teman-teman menggunakan ketika menghafal Al-Quran, menggunakan audio dari Syekh Abdul Basit. Kenapa Syekh Abdul Basit ya, itu bukan daripada rekaman imam. Nah, guru saya menyarankan kalau mau belajar Al-Quran dengan mendengarkan, jangan mendengarkan rekaman imam. Kenapa? Karena rekaman biasanya udah keenakan dia ngaji, biasanya nggak teratur lagi panjang pendeknya. Kita kan kalau kadang keenakan, biasanya tidak teratur lagi. Tapi insya Allah aplikasi Pro ini sangat-sangat bermanfaat, mulai dari waktu pengingat sholatnya, Qurannya, kemudian ada video-video yang baru kami upload kemarin yang bersama dengan Syam, refleksi diri temanya ya. Insya Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teman-teman dibuka surat Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan. Mbaknya, Mbak host, pakai headset. Iya, maaf Pak Ustadz. Pakai, tapi tadi emang agak terputus-putus Pak Ustadz suaranya. Enggak apa? Maaf Pak Ustadz. Gresek-gresek. Kena jilbab kayaknya. Oh gitu, oke baik-baik. Nah, siap. Oke, udah Ustadz. Siap. Kalau mau baca Quran, kata Allah, idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa memohon kepada Allah perlindungan. Coba lihat, kita mau baca Quran. Baca Quran itu adalah kebaikan, bukan? Itu adalah kebaikan. Orang baca Quran itu kebaikan. Dalam kebaikan saja, itu setan masih bisa menggoda. Jadi jangan bayangin setan tuh ada di klub malam, jangan bayangin setan tuh ada di tempat-tempat buruk dalam kejahatan-kejahatan. Setan tuh justru ada dalam kebaikan-kebaikan. Jadi dalam baca Quran saja setan tuh masih menggoda gitu.
Ya Allah, betapa banyak itu teman-teman udah menciptakan kebaikan-kebaikan, contoh aplikasi Muslim Pro, tapi kita masih lebih tergoda dengan membuka game online dibandingkan aplikasi Muslim Pro untuk ngaji gitu. Jadi dalam kebaikan saja itu setan menggoda. Makanya, idza qara'tal Qur'an, ketika hendak baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nah, silahkan teman-teman. Kenapa saya minta Qurannya bukan Quran sendiri, tapi bukan di Quran Muslim Pro? Karena di Quran Muslim Pro ada langsung terjemahannya. Kita lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, dipersiapkannya untuk hari esok. Dalam kurung akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Hanya di ayat ini perintah bertakwa diulang 2 kali. Tadi ya di awal, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian persiapkanlah untuk hari esokmu. Kemudian bertakwalah kepada Allah. Nah, menurut ulama, kata para mufassir, kenapa di ayat ini mengandung 2 perintah takwa? Ternyata perintah takwa yang pertama itu adalah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin yang kau sanggup. Jadi ada orang yang bertakwa kepada Allah dengan jalan ya udah yang wajib-wajib aja dikerjakan sholat 5 waktu. Ada mungkin yang levelnya lebih di atas daripada itu, mengerjakan sunnah-sunnah sekalian. Sholat sunnahnya dijalankan, puasa-puasa sunnahnya dijalankan. Jadi orang bertakwa kepada Allah itu dengan kesanggupan dia. Ada yang kuat puasa, nggak kuat ngaji. Ada yang kuat ngaji, nggak kuat puasa. Ada yang kuat puasa, kuat sholat, tapi agak pelit dikit untuk sedekah. Yang nggak sanggup sedekah gitu. Ada yang sanggup sedekah karena hartanya banyak, tapi ternyata dia kurang bisa ngaji. Subhanallah, beda-beda ketakwaan orang tuh. Ada orang yang misalnya ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia bertakwa melalui jalur berbakti sama orang tua. Ya, bertakwalah semaksimal mungkin. Tapi itu takwa standar, takwa yang standar. Lalu takwa yang kedua, kata ulama, kenapa ada 2 perintah takwa di sini? Yang kedua, takwa yang kedua itu adalah ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Ya, yang pertama bertakwa semampu kamu, yang kedua bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan di tengah-tengah perintah takwa yang 2 ini ada satu perintah. Wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Ini sambil teman-teman lihat Qur'annya ya, lihat aplikasi Muslim Pro-nya. Ya, wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Ada perintah takwa pertama, ada perintah takwa kedua, dan di sela-selanya, di antaranya ada perintah hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya adalah engkau tidak akan mampu untuk menggapai ketakwaan semaksimal mungkin jikalau engkau belum yang namanya mempersiapkan untuk hari esok. Subhanallah. Jadi hanya orang yang mampu merefleksi dirinya yang bisa menggapai takwa yang sebenar-benarnya takwa. Hanya orang yang sering bermuhasabah yang mampu untuk meningkatkan kualitas dirinya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita kalau kita nggak pernah menghitung-hitung kualitas diri kita? Contoh nih ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, tahun lalu mungkin kita masih sholat berjamaah, tahun ini enggak. Atau coba bandingin Ramadan tahun ini dengan Ramadan 5 tahun yang lalu. Jangan sampai kita lebih rajin Ramadan 5 tahun yang lalu dibandingkan Ramadan tahun ini. La ilaha illallah. Makanya pentingnya refleksi diri tuh. Biar bisa mencapai sesuatu yang maksimal. Karena muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas adalah mereka yang tidak terjatuh pada lubang yang sama. Allamatnil haya, kehidupan telah mengajariku. Bagaimana bisa menjadi seorang yang cerdas kalau
hidup dan pengalaman tidak pernah mengajarkan ia, maka mestinya ia belajar daripada pengalaman. Dan hanya orang yang memperhatikan hari esok dan dia belajar dari hari kemarin yang mampu untuk mencapai ketakwaan yang maksimal. Wah, ini baru setengah ayat nih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Sambungan ayatnya, innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, sungguh Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Manusia itu melihat hasil, kapan wisuda, kapan kawin, kapan nikah, kapan punya anak. Ya nggak tahu, kita tuh udah sampai begadang ngerjain skripsi gitu loh. Kita tuh udah sampai begadang ngerjain tesis. Mereka nggak mau tahu itu. Ditanyain aja. Iya. Iya. Eh, Oke. Pak Ustadz, nampaknya agak terputus sedikit, Pak Ustadz. Sebentar. Ah, ya, Mas. Oke, udah. Alhamdulillah, udah. Sudah kembali lagi, Pak Ustadz. Tadi soalnya buffering gitu. Oke, silakan lanjut, Pak Ustadz. Ya. Nah, Allah itu menilai daripada usaha kita. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu cuma lihat hasilnya doang. Lulusan mana, kerja di mana, gitu. Mereka nggak mau tahu kita nyari kerja, ya kan? Udah hafal berapa juz. Mereka nggak pernah tahu kita ngafalnya itu setengah mati. Ya, makanya ya Allah itu salah satu kasih sayangnya itu adalah Allah itu maha teliti tentang apa yang kita kerjakan. Sedetail apapun usaha kita, Allah tuh nilai. Makanya kita berbuat itu, kenapa kita penting berbuat sesuatu karena Allah? Karena cuma Allah yang pandai berterima kasih, asyakur. Allah itu maha bersyukur. Kita ngerjain sedikit, Allah tuh nilai. Ya, jadi kalau mau menjadi manusia yang capek, kejarlah pujian manusia. Capek kita. Pas kuliah ditanya, kapan lulus? Pas udah lulus ditanya, kapan kerja? Udah kerja ditanya, kapan naik jabatan? Pas jomblo ditanya, mana pasangannya? Pas udah nikah, kapan punya anak? Nggak selesai. Nah, Nggak selesai itu kalau manusia diturutin. Makanya buat karena Allah aja. Karena Allah tuh maha teliti. Nah, ada sambungan ayatnya, kita nyambung lagi nih. Silahkan dibuka aplikasi Muslim Pro-nya lagi teman-teman sekalian. oke. Ya, Ayo, sahabat Muslim Pro, kita buka aplikasinya lagi ya. di ayat 19. Oke. 19 nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Akhirnya Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang yang lupa kepada Allah, orang yang lupa sama Allah, itu dibuat lupa pada dirinya sendiri. Nih aku mau tanya dulu sama host nih. Aduh, apa tuh? Deg-degan jadinya. Nah, namanya siapa? Nama saya Lil Hasnah, Pak Ustadz. Nah, oke. Rumahnya di mana? Tangsel. Subhanallah. Masya Bisa nggak Allah. kira-kira orang lupa, tiba-tiba lupa dengan namanya, lupa dia tinggal di mana? Bisa. Bisa kan? Ada Bisa, Pak Ustadz. banget kalau Allah berkuasa. Bisa. Saya bisa lupa. Bahkan naruh handphone, naruh apa tuh bisa. Jangan sampai nama aja udah bisa, Pak Ustadz. Bisa banget.
Tapi ternyata yang dimaksud di sini lupa. Bukan lupa, saya lupa nama, saya lupa rumah saya lupa kegiatan saya, enggak. Tapi yang dimaksud dengan orang yang melupakan Allah, mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka lupa untuk membuat diri mereka mulia. Apa yang membuat mereka mulia? Yang membuat kita mulia itu adalah ruh kita. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, iblis tuh dan malaikat nggak langsung disuruh sujud. Kapan iblis dan malaikat disuruh sujud? Fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah ditiupkan ruhnya, barulah diperintahkan semuanya bersujud kepada Adam. Berarti yang buat Adam mulia itu bukan fisiknya, bukan namanya, bukan jabatannya, apanya, tapi ruhnya. Banyak orang yang ingat untuk membuat makan fisiknya, banyak orang yang ingat untuk membuat makan perutnya, mengenyangkan dirinya, body goals, pakaian goals, gitu, pokoknya style goals gitu, couple goals, pokoknya semua goals. Tapi ternyata dia lupa untuk membuat diri mereka mulia karena mereka lupa ngasih makan ruhnya. Yang dikasih makan semua fisiknya doang, wajahnya glowing, ya kan, body goals gitu ya. Kemudian perutnya kenyang, kaya raya. Tapi dia lupa, di mata Allah mereka itu hina. Lupa. Mereka lupa. Mereka cuma ingat untuk fisiknya, tapi mereka lupa untuk ruhnya. Padahal yang membuat Adam mulia, Adam alaihissalam mulia, itu bukan fisiknya, bukan namanya. Tapi yang membuat Nabi Adam mulia adalah karena ruhnya. Setelah ditiupkan ruh, barulah malaikat dan iblis disuruh bersujud. Subhanallah. Orang yang lupa Allah, mereka akan lupa untuk memberi makan kepada ruhnya sendiri. Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kita lanjut lagi nih ayat 20 ya. Silahkan dibuka Muslim Pro-nya teman-teman. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dan para penghuni surga. Para penghuni surga itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Pertanyaannya sekarang nih, Mbak Lil atau Mbak Hasna? Hasnah aja Pak Ustadz. Mbak Hasna, sekarang udah ada penghuni neraka belum? Belum. Belum. Sotoy banget, maaf Mas. Belum. Udah ada belum? Penghuni kubur yang ada Pak Ustadz. Belum ada karena Nabi Muhammad yang akan membuka pintu surga. Masya Allah. Jadi belum ada. Tapi Al-Quran bilang tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Dari bahasanya seakan-akan udah ada penghuninya. Dari ayat 20 itu langsung dikasih tahu. Tidak sama para penghuni surga dengan penghuni neraka. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ya jelas tidak sama. Tapi untuk apa ngasih tahu? Seakan-akan udah ada gitu. Seakan-akan udah ada. Maksudnya ada. Orang yang lupa sama Allah. Orang yang lupa untuk merefleksikan dirinya. Orang yang lupa untuk bermuhasabah. Itu dianggap di dunia pun udah neraka baginya. Dunia pun udah neraka baginya. Hatinya, ruhnya, subhanallah. Dia mendapatkan neraka sebelum neraka. Walaupun mungkin kelihatan bahagia, walaupun mungkin kelihatan indah, walaupun mungkin dia kelihatan sempurna hidupnya kaya raya, tapi sebenarnya di mana itu adalah neraka. Neraka sebelum neraka. Orang yang lupa sama Tuhan. Maka pentingnya kita ingat sama Tuhan. Benar-benar Pak Ustadz. Oke. Dari Cukup nih Pak Ustadz nih. Gimana? Gimana Pak Ustadz? Maaf, keputus sebentar. Ya, dari tadi kita bahas tentang efek-efek dan efek. Sekarang kita cari solusinya. Kita masuk ke ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
الناس لعلهم يتفكرون. Kata Allah, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung tersebut tunduk, terpecah belah, disebabkan karena khusyuk, disebabkan karena takut kepada Allah. Watilkal amsal, dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Tuhan tuh pengen kita mandang gunung. Tuhan tuh pengen kita melihat gunung yang terbelah. Nah, kita sekalian mendoakan teman-teman kita yang sedang tertimpa musibah karena gunung. Tapi Tuhan tuh menginginkan kita melihat gunung yang terbelah. Gunung yang terbelah. Khusyuk, tunduk kepada Allah. Gunung yang terpecah, terbelah, itu menimbulkan air terjun. Ya. Menimbulkan air terjun. Allah, andai kami turunkan Al-Quran itu pada sebuah gunung, dia akan terpecah. Dan engkau akan melihatnya tunduk dan takut kepada Allah dan mengeluarkan air, mata air. Subhanallah. Itu Al-Quran turun kepada gunung, gunung bisa pecah dan mengeluarkan air. Maksudnya, bayangkan kalau Al-Quran itu turunnya, kalau Al-Quran itu turunnya ke hati kita, maka air mata kita pun akan mengalir. Maka obat daripada segala penyakit tadi yang kita sebutkan dari awal, agar kita merefleksikan diri kita, agar kita bermuhasabah adalah Al-Quran. Al-Quran buat untuk apalagi hati yang telah membatu. Bukankah kita ketahui bersama ada yang namanya hati yang mengeras. Hati yang mengeras akhirnya summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Ya, hati itu bisa mengeras lebih pada batin. Jadi kalau gunung bisa ditundukkan, dikhusyukkan dengan Al-Quran, apalagi hati manusia. Maka sering-seringlah teman-teman mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, bukan hanya dipakai untuk pengantar tidur, subhanallah. Bukan hanya Al-Quran sebagai ajang request dong, surah ini Ar-Rahman Ustadz, request surah ini. Bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu bukan hanya buat seremonial, kalau ada orang kawinan dibacain wa min ayatihi Ar-Rum ayat 21. Bukan untuk itu. Terlalu rendah Al-Quran kalau hanya untuk dipakai untuk seremonial. Al-Quran hanya untuk dipakai untuk lomba musabaqah, untuk MTQ, bagus-bagusan suara, bukan. Total tidak. Al-Quran itu turun hudal lil muttaqin, petunjuk. Subhanallah. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran ini petunjuk kalau kita tidak pernah mengkaji, kita tidak pernah bermuhasabah? Ya Allah, ya Rabbi. Maka sering-seringlah belajar Al-Quran, dekat-dekatlah dengan ulama. Salah satu metodenya sekarang dimudahkan sekali. Ada aplikasi Muslim Pro, ada Quran di dalamnya, ada pengingat waktu sholatnya, ada pengingat zikirnya, ada quotes-quotes indah di dalamnya, ada video-video bermanfaat insya Allah. Nah itu dia. Kayaknya Mbak Husna siap-siap nih. Mbak Hasna siap-siap, udah pasang headsetnya. Kayaknya saya mau padahal lagi seru-serunya. Enggak Pak Ustadz, karena ini banyak nih yang udah masuk nih, ada 13 yang request join Pak Ustadz. Karena tadi kita kan sempat menyampaikan bahwa kita mau ada live bareng untuk berkesempatan 2 orang yang beruntung yang bakal bisa diajak live dan langsung dikoreksi mungkin sama Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Bisa kita undang aja? Tafadhal. Silahkan. Coba ya. Saya coba cek dulu nih, siapakah yang beruntung? Ini yang udah request join, saya pilih secara ini ya, saya pilih secara random ya. 2 orang, coba. 1, tadi udah saya klik, masuk nggak ya? Coba sebentar. Bismillah, coba ya, sekali lagi. Karomi Al-Jamzuri, ini tadi saya sempat accept. Oh, belum masuk. Coba saya coba yang lain. Zahratul Nisa nih, coba ya. Ayo, jangan-jangan malah mau diundang. Oh, mau diundang untuk ngaji bareng nggak mau nih? Takut apa gimana? Coba ya. Vera Handayani, coba ya. Ini ada yang
Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oke. Nah, ini tadi request. Ini request untuk bareng join nih. Gimana? Nah, Masya Allah, cantik sekali. Ternyata masih muda, Masya Allah. Nah, gimana nih? Mau langsung untuk ngaji bareng nanti bisa dibuka, mungkin udah punya aplikasi Muslim Pro tapi mungkin susah ya sambil live ya. Iya, susah Mbak. Oke, baik, coba kita tunggu sebentar. Saya mau undang satu lagi ya. Tadi siapa ya? Sebentar saya cek dulu. Ada banyak sekali soalnya Pak Ustadz di sini yang request. Aku minta permintaan untuk dibilang. Coba Ya Allah, mungkin. Apa? Masya Allah. Udah siap untuk nggak mau baca dulu, kita mau ngaji bareng di sini. Udah siap untuk ini ayat berapa, surah berapa. Nah, ini juga ada ini nih ikhwannya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, boleh mungkin kenalin diri dulu dari yang akhwatnya. Tadi namanya siapa? Vera Mbak. Agak keresak-keresak, boleh lebih ini? Siapa? Namanya Vera. Vera, oke. Kalau yang ikhwannya? Alif, oke. Dari mana kalau Vera? Asalnya dari Sumatera Barat, cuman sekarang lagi di Riau Mbak. Oh, lagi merantau. Oke, kalau Mas, oke baik. Kalau Mas Alif? Sulawesi. Dari mana, maaf? Asalnya Sulawesi. Oh ya, oke. Nah, sekarang mungkin Pak Ustadz nih, mau yang mana nih Pak Ustadz? Agak kersek-kersek ya, sedikit ya suaranya ya. Iya Mbak, maaf soalnya kan lagi pakai headset. Oh, coba mungkin headsetnya diluarin aja. Nggak usah pakai headset, coba nggak apa-apa. Nah, lebih terdengar lebih baik, insya Allah ya. Nah, boleh buat ahwatnya dulu mungkin yang tadi duluan, boleh? Mau di... Kenapa Pak Ustadz? Tadi pakai headset ya, keresek-keresek. Iya, pakai headset mungkin juga ada kipas angin mungkin, jadi kerekam sama headsetnya ya. Oke, boleh untuk boleh mungkin untuk ahwatnya dulu mungkin ingin melanjutkan ayat yang tadi juga boleh. Berarti tadi kita berhenti di ayat ke-21 ya Pak Ustadz ya. Boleh langsung mungkin mau di ayat 22-nya boleh loh, nanti langsung bisa ditahsinkan oleh Pak Ustadz Syam. Suratnya aku lupa Mbak. Oh, suratnya surat ke-59. Ustaz Syam. Atau surat mana aja juga nggak apa-apa yang mau ditahsinkan dengan Ustadz Syam. Kenapa Pak Ustadz? Surat apa Pak Ustadz? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Cepat baca. Coba ayo. Makanya hurufnya belum tepat Pak Ustadz, masih belajar. Nah, itu gunanya kita ngaji bareng-bareng Ustadz Syam. Kalau udah tepat, belajar sama kau. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 60%, 65% lah.
Satu, Masya Allah. keras ya. Kira dengerin sama buat teman-teman semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Alhamdulillahi kepanjangan. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam pertama. Yang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain itu bukan huruf hidung. Jadi bukan nasta'in. Deg-degan jadi. Ain. Kalau mau latihan huruf ain, tutup hidungnya. Ai'u ba. Nasta'in. Nasta'in, ya. Selebihnya insyaallah normal. Insyaallah. Begini, saya mau kasih teman-teman sekalian yang hadir di sini live. Al-Qur'an itu turun untuk umat Islam, bahkan turun untuk seluruh dunia. Ya, Al-Qur'an itu bukan turun untuk orang Arab saja. Jadi jangan pernah mengatakan, Ustadz, saya lidahnya lidah Jawa, saya lidahnya lidah Sumatera, saya lidahnya lidah Bugis. Tidak ada istilah. Semua muslim bisa baca Quran kalau dia belajar. Semua muslim bisa Quran kalau dia belajar. Hanya orang yang mau belajar saja yang tidak. Oke? Kelas. Oke. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, kalau gitu mungkin ya Pak Ustadz. Lain kali jangan lupa ayatnya. Kita lagi baca surah Al-Hasyr. Iya Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Salam. Oke, baik, langsung dikoreksi sama Pak Ustadz ya, suruh menyimak ya. Salam buat orang tuanya, sehat-sehat selalu. Ya. Iya Pak Barakallah. Ustadz. Masya Allah. Oke, baik. Sekarang kita beralih nih ke Mas Alif ya tadi ya. Mas Alif mungkin bisa kita ayat yang pendek aja dulu ya. Kita coba kita tantang nih. Al-Ikhlas mungkin ya. Nanti Uti mute dulu ya, kita dengarkan teman kita ya, Mas Alif. Ya, Bu. Ya. Dimulai. Boleh, silakan. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hurufnya bagus. Lif, hurufnya bagus. Ahad pakai ha bagus. Qul. Satu aja. Kamu nggak buka mulut. Jadi kalau ngaji itu buka mulutnya. Gerogi, Ustaz. A'udzu billahi Gerogi, Ustaz. minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir. Beda. Karena kalau nggak buka mulut, bisa terdengar dengan e. Pernah dengar orang adzan gini nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang. Dia nggak sadar tuh. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, A-I-U. Sama coba ulang. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tadi kau kurang tidak dipanjang. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu kol-kolahnya semua de-nya. Makasih Alif, bagus bacanya. Di mana? Kone ya? Di Jeneponto, Ustaz. Oh iya. Salam buat Masya Allah. salam buat orang tua. Ya, Ustaz. Bisa perbaiki bacaan. Doakan, Ustaz. Saya kasih tahu, bisa perbaiki bacaan melalui aplikasi Muslim Pro. Kenapa? Karena ada satu syekh di situ saya lihat. Ya, terima kasih banyak ini buat teman-teman Muslim Pro yang sudah memasukkan salah satu syekh namanya Syekh Abdul Basit. Jadi ada beberapa syekh saya lihat di situ suaranya. Yang audionya ada Syekh Abdul Basit, ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ada Syekh Musyari Rashid. Kalau mau enak Musyari Rashid Al-Ghamidi, tapi kalau mau yang tajwidnya itu Syekh Abdul Basit namanya. Termasuk syekhnya para qari.
gurunya para qari itu Syekh Abdul Basit. Temannya Syekh Mahmud Al-Khusari, Khalil Al-Khusari dari Mesir. Nah, jadi kalau mau perbaiki, ini benar nggak sih bacaan saya sambil didengarkan itu bacaan yang ada di aplikasi Muslim Pro. Oke, Masya Allah. Thank you host. Oke, baik. Terima kasih untuk siapa tadi? Alif. Mas Alif dan Dek siapa ini tadi? Vera Mbak. Pena. Vera. Iya. Pena. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah sudah luar biasa ya dan sudah menjadi lebih baik lagi ya untuk ke depannya. Terima kasih. Dadah-dadah dulu mungkin untuk salam juga kepada Ustadz. Terima kasih sudah hadir ya. Oke. Dan makasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-end kan? Iya. Boleh dari masing-masing boleh ya di-end kan. Coba aku remove juga dari sini. Sebentar. Oke. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa, saya juga ikutan baca jadinya tadi ya. Saya lihat juga tuh aplikasi Muslim Pro-nya. Jadi saya juga jadi merefleksikan diri saya nih untuk belajar tajwidnya lagi lebih baik Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement-nya mungkin untuk para Muslim Pro di sini. Sahabat Muslim Pro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 60% masyarakat Indonesia yang mayoritas muslimnya terbesar di dunia, 60% belum bahkan dikatakan tidak bisa baca Quran. 60%, subhanallah, itu akan besar. Banyak sekali sekarang dipermudah sama Allah untuk kita belajar Al-Quran. Salah satunya ada aplikasi yang sangat bagus, ada Muslim Pro yang sudah berpahala jari. Biasa saya sekali sama menggunakan aplikasi. Berapa banyak orang yang sholat gara-gara aplikasi ini. Ya, yang diingetin sholat aplikasi gitu ya, ya Allah. Jadi kita itu, kata Nabi SAW, kalau sudah punya dua ini udah cukup bagimu. Apa itu? Al-iman billah, beriman kepada Allah, wa naf'ulil muslimin, dan bermanfaat sesama muslim. Kurang manfaat apa coba Muslim Pro, subhanallah. Apalagi kalau teman-teman bisa share, bisa download, bisa bagi ke keluarga. Saya belum pernah ketemu orang itu yang tidak pakai Muslim Pro. Rata-rata pakai Muslim Pro. Saya nggak bisa ngebayangin berapa banyak pahalanya yang bikin tuh, subhanallah. Ya, Subhanallah. Tunjukin kebaikan itu, kita dapat kebaikannya juga. Dan saya juga berbahagia sekali bisa termasuk bagian daripada Muslim Pro. Oh ya, boleh nggak aku bocorin kepada teman-teman? Apa tuh Pak Ustadz? Kalau nanti Muslim Pro itu pakai suara azan, salah satunya dari suara azannya Syam. Jadi Syam udah rekaman, dan nanti kalau teman-teman udah download Muslim Pro, itu ada suara azannya Syam, jadi bisa jadi pengingat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Silahkan di azannya Syam supaya dapat pahalanya. Ya. Masya Allah, jadi nanti setiap jam sholat diingatkan oleh Ustadz Syam ya. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak nih. Teman-teman ya, semoga makin berkah Pak Ustadz, jadi makin banyak pahalanya juga ya Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz, amin amin alamin. Kita akan bisa berubah menjadi lebih baik kalau kita tidak cermin daripada masa lalu. Muslim yang cerdas adalah muslim yang tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Itulah pentingnya refleksi diri, dan pembahasan tentang refleksi diri ini saya sudah upload juga di aplikasi Muslim Pro. Silahkan teman-teman bisa ditonton semuanya, yang mana di sana kita bisa belajar sama-sama kenapa kita penting melihat ke masa lalu. Bukan nggak bisa move on, justru mempelajari kesalahan kita di masa lalu justru malah membuat kita semakin mudah untuk move on. Bagaimana mungkin orang manusia yang normal dan berakal mau kembali kepada kebodohan yang sama, kesalahan yang sama. Allahu a'lam, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada host. Wah, Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Saya merasa termotivasi malam ini, apalagi nih menjelang akhir tahun ya, benar-benar. Nah, sahabat Muslim Pro, alhamdulillah nih sudah lebih dari 45 menit malah ya, terasa gitu kan bersama Ustadz Syam. Saya malah ngerasa baru bentar banget nih, tapi udah
wow, sudah harus kita selesaikan malam hari ini karena Ustadz Syam juga mungkin harus berdakwah kembali, harus istirahat juga, dan teman-teman di sini juga harus istirahat ya. Semoga kita bisa nanti tahajud gitu kan, kita juga bisa melanjutkan hari esok yang lebih baik. Oke, semoga kegiatan pada malam hari ini refleksi diri dengan di acara IG Live ngaji bareng Ustadz Syam itu dapat memberikan manfaat, insya Allah ya, dicatat sama Allah jadi amal ibadah buat kita semua nih, baik yang sahabat Muslim Pro yang sudah hadir, buat Ustadz juga, buat saya juga, dan buat Muslim Pro juga yang sudah mewadahi acara kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, saya selaku host ingin berterima kasih pertama-tama untuk Muslim Pro Indonesia, lebih tepatnya yang sudah menjadi sarana juga buat kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi muslim yang lebih baik-baik di kemudian harinya. Juga tentunya untuk Ustadz Syam atas waktunya, Masya Allah ilmunya, Insya Allah bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Dan para views kita, di sini views kita ada yang dari Muslim Pro, ada juga dari pengikutnya atau followersnya Pak Ustadz nih ya. Kebetulan nih banyak banget nih saya lihat dari tadi. Terima kasih sudah hadir di Ngaji Bareng. Baiklah kalau gitu kita langsung saja tutup acara atau ngaji bareng kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Allah, semoga malam hari ini menjadi malam yang barokah buat kita semua dan esok menjadi hari yang lebih baik. Kalau gitu sampai jumpa di pekan depan masih bareng sama Ustadz Syam insya Allah ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah, oke. Jangan bosan Pak Ustadz untuk berdakwah dan juga motivasi kami ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Kalau kayak gitu, kita tutup ngaji bareng bersama Ustadz Syam pada malam hari ini dan juga Muslim Pro Indonesia. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.